Haleluya. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan yang diambil dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Keluaran 19 ayat 1 sampai 25, tapi saya hanya membaca beberapa ayat saja. Kita akan membaca di ayat yang kelima dan keenam. Di ayat 5 dan ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar satu firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Di mana satu kalimat yang kita dengar, yang kita baca tadi dikatakan bahwa akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Ya, menjadi kerajaan imam dan menjadi orang yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kalimat yang seperti itu, berarti ada satu kebahagiaan yang kita miliki. Karena ada satu janji dikatakan bahwa kita akan menjadi harta kesayangan. Harta kesayangan berarti sesuatu yang dijaga, dirawat, tidak dibiarkan rusak. Bapak Ibu kalau kita melihat firman Tuhan ini, Keluaran ini adalah di pasal 19 ini, kita melihat bahwa ini disampaikan kepada bangsa Israel. Tapi walaupun disampaikan kepada bangsa Israel, firman Tuhan itu masih hidup sampai sekarang. Dan itu berguna bagi kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat 1 dan 2, ya saya tidak membacanya, di ayat 1 dan 2, di situ bangsa Israel sudah sampai di Gunung Sinai. Nah, ketika mereka sudah sampai di Gunung Sinai, Tuhan ingin menyampaikan janjinya kepada bangsa Israel melalui Musa. Dan pada saat itu di ayat yang kelima dan keenam itu janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8, bangsa Israel menjawab dengan penuh keyakinan. Mereka mengatakan bahwa di situ segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Berarti ada satu hal, ada satu tindakan yang akan mereka lakukan, bahwa ketika Tuhan memberitahukan perintah Tuhan, maka mereka akan melakukannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di ayat 10 dan sampai 13, di situ ada beberapa perintah yang Tuhan sampaikan, di mana bangsa Israel akan bertemu dengan Tuhan, dan ketika bangsa Israel bertemu dengan Tuhan ada beberapa hal yang perlu mereka perhatikan. Yang pertama di ayat yang ke-10 di situ dikatakan bangsa Israel mereka menguduskan diri, kemudian mencuci pakaiannya. Jadi pada saat bangsa Israel mau bertemu dengan Tuhan, mereka harus menguduskan diri mereka. Menguduskan berarti mereka melepaskan segala hal-hal, ikatan-ikatan yang mengikat mereka, ikatan dosa yang membuat mereka tidak bisa dekat kepada Tuhan, tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena perlu diketahui bahwa Allah itu kudus, Allah itu suci, dan orang yang mau bertemu dengan Tuhan juga harus menguduskan dirinya. Jadi Bapak Ibu, itu yang perlu ditekankan, yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel. Selanjutnya kita melihat bahwa ada perintah lagi yang Tuhan sampaikan di ayat yang ke-11. Di situ dikatakan menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Jadi bangsa Israel harus bersiap-siap untuk turun di depan, untuk mendengarkan Tuhan, untuk mau bertemu dengan Tuhan. Jadi bersiap ini, mengapa mereka harus bersiap? Karena sebenarnya Tuhan mau menyampaikan janjinya kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan mau menyampaikan janjinya, bangsa Israel tidak boleh sampai terlewat ya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan tidak boleh sampai mereka lewat, maksud saya tidak boleh sampai mereka ketinggalan. Karena apa yang disampaikan Tuhan itu penting bagi mereka. Jadi mereka harus benar-benar bersiap-siap, mempersiapkan dirinya untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa, mohon maaf, di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, di situ ada yang mereka lakukan, yaitu mereka tidak boleh mendaki gunung, tidak boleh menginjakkan kaki di gunung itu, dan juga tidak boleh meraba. Ya, itu satu perintah ya. Kenapa? Kalau mereka melakukan itu mereka akan mati.
Nah, tapi kita melihat di ayat selanjutnya di ayat 13 bagian C. Di situ dikatakan, hanya apabila sangkakala berbunyi, apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Jadi ketika kita melihat seolah-olah ini kesannya pelin-pelan. Allah sebentar berkata bahwa mereka tidak boleh mendaki gunung, tidak boleh meraba, tapi kok sekarang Tuhan bilang boleh. Hanya apabila sangkakala terjadi. Bapak Ibu, kita melihat ini sebenarnya bukan bentuk yang menunjukkan bahwa Allah pelin-pelan, tapi justru ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya di satu waktu Tuhan itu tahu, ya, Tuhan itu tahu kalau di satu waktu itu kita harus melakukan sesuatu supaya hidup kita tidak terancam, supaya kita tidak mengalami kecelakaan, supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Tapi setelah itu kita juga dipersilakan, kita dikasih kesempatan untuk bisa melakukannya setelah kecelakaan, setelah hal-hal yang buruk berlalu. Sama seperti kalau kita melihat sekarang ini di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketika kita melihat bahwa pemerintah sebenarnya memberikan satu peraturan kepada kita. Pemerintah adalah wakil Allah, kita mempercayai itu, yang mengingatkan kita juga memberikan peraturan-peraturan supaya hidup kita tidak terancam, supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Nah, pada saat itu pemerintah mengatakan kepada kita harus tinggal di rumah, kemudian pakai masker kalau bepergian, kemudian hindari kontak fisik dengan orang. Nah, sebenarnya ketika kita melihat kenapa sih peraturan ini harus dilakukan? Padahal sebelum-sebelumnya kita juga bebas melakukannya dengan orang, mau bertemu sama orang, bisa bebas salaman dan lain sebagainya. Nah, ini satu waktu di mana sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kita melalui pemerintah bahwa di saat-saat ini kita harus melakukan perintah ini dengan baik. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita akan mengalami masalah, justru kita akan menjadi sakit dan membahayakan hidup kita, bahkan orang lain. Tapi setelah nanti masa ini berlalu, maka kita boleh kembali lagi melakukan, bisa bertemu dengan orang, bisa salaman dengan orang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua peraturan-peraturan yang Tuhan berikan itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini masih hidup sampai sekarang. Bagian kita ketika kita membaca firman Tuhan ini di Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6, kita melihat ada satu hal yang menyenangkan hati kita, di mana kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan, menjadi kerajaan imam dan menjadi bangsa yang kudus. Nah, pada saat kita mendengar ini, kita membaca firman Tuhan ini, itu menyenangkan hati kita. Tapi juga perlu kita ketahui bahwa ada hal yang perlu kita lakukan. Ya, dikatakan di ayat 5, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada janji Tuhan. Jadi ada satu bagian yang perlu kita lakukan. Kita harus sungguh-sungguh apa? Mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkan beda dengan mendengar, ya. Ini kata mendengar dan mendengarkan. Kalau kita lebih mengerti, mendengarkan itu lebih kepada ada reaksi. Jadi ketika sudah dengar, kemudian kita melakukan reaksi dari apa yang kita dengar, ya. Kalau cuma mendengar, ya cuma sekali mendengar, ya udah biarkan saja berlalu. Tapi di bagian ini kita diingatkan untuk mendengarkan, berarti ada reaksi yang kita lakukan. Dalam setiap perintah yang disampaikan oleh Tuhan, kita harus melakukannya. Kemudian yang berikutnya, berpegang pada perjanjian Tuhan. Kita diminta untuk Tuhan sudah menjanjikan satu hal dalam hidup kita, Dia akan menjadikan kita sebagai harta kesayangan, kita akan dijaga, dirawat, maka kita harus memegang janji itu. Jangan lagi sebentar-sebentar ketika mengalami masalah, kita tidak percaya kepada Tuhan. Sebentar-sebentar ketika kita baik-baik saja, oh Tuhan terima kasih Engkau baik dalam hidup saya. Sebentar sakit sedikit atau mengalami tekanan sedikit saja, Tuhan di mana dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa ini kita diizinkan untuk tinggal di rumah. Ya, kita bisa menenangkan diri kita. Sekarang bagian kita mulai merenungkan, kita mulai mengoreksi diri kita. Seperti apa hubungan kita kepada Tuhan? Apakah kita ingin menerima yang baik-baik saja kepada Tuhan, tapi kita juga tidak ada ungkapan syukur dengan mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan, melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi di bagian ini mungkin ketika kita di rumah, kita mulai merenungkan. Selama ini mungkin ketika kita sibuk bekerja, suatu pagi kita bangun, harusnya pagi itu kita berdoa kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, tapi ternyata karena kita melihat ternyata saya terlambat, ya suatu hari kita terlambat, ya udahlah Tuhan,
mulai nego sama Tuhan, ya udahlah Tuhan, sebentar saja, nanti saya berdoa di jalan saja, atau ketika saya sudah sampai di kantor, di tempat kerja saya. Kita mungkin pernah berkata seperti itu. Atau ya Tuhan, untuk renungan firman Tuhan nanti aja saya lakukan Tuhan kalau sudah sampai di kantor. Padahal setelah sampai di kantor, kita mungkin berdoa, tapi kita juga buru-buru karena ada pekerjaan yang kita lakukan. Kita mau merenungkan firman, belajar firman Tuhan, mendengarkan renungan, tapi kita juga buru-buru karena kita ada pekerjaan yang akan kita lakukan ke depan. Nah sekarang ketika kita di rumah, ayo kita belajar sekarang. Kita mau memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan satu hal yang menyenangkan buat kita, akan menjaga, merawat kita. Tapi kita juga harus jangan lupa ada bagian kita yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Tapi bagian ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Perlu juga kita ketahui, jangan sampai ketika kita mengalami tekanan baru kita berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Karena Tuhan udah janji, Tuhan menolong saya, maka saya harus berdoa kepada Tuhan. Jadi seolah-olah kita mempunyai motivasi untuk berdoa, motivasi untuk dekat kepada Tuhan, motivasi untuk mendengarkan Tuhan karena kita meminta pertolongan dari Tuhan. Itu motivasi yang salah. Tetapi bagian kita adalah Tuhan sudah menjanjikan satu hal yang luar biasa bagi kita. Maka kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mau memuji, memuliakan Tuhan, itu sebagai ungkapan syukur. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita akan membaca satu ayat lagi di dalam Keluaran pasal 15, ayat yang ke-26. Keluaran 15 ayat yang ke-26, dikatakan bahwa firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi Bapak Ibu, satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan tidak akan menimpakan kepada kita segala sesuatu yang membahayakan hidup kita. Tapi bagian kita sekarang adalah kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus mengingatkan kita bahwa kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan, mau berpegang pada janji Tuhan, sehingga dalam setiap kehidupan kita segala sesuatu yang kita lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa kembali. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah berjanji buat kami Tuhan, bahwa Engkau menjadikan kami sebagai harta kesayangan Tuhan, dan itu sudah iya dan amin Tuhan. Firman-Mu yang Kau sampaikan itu sudah terjadi dan akan terjadi, dan untuk seterusnya akan terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami juga Tuhan di masa-masa ini bisa mengoreksi diri kami untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, bisa berpegang pada janji Tuhan, dan terlebih Tuhan bisa mendengarkan perintah-perintah Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan, sehingga semua yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa biar Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada, biar semakin hari Tuhan kami semakin berpercaya kepada Tuhan dan berpegang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.